suaranya sangat nyaring banget. Nah, next ada raket yang kedua. Raket yang kedua ini merek Yonex. Yonex Arc Saber 69 Lite edisi Rudy Hartono. Nah, raket Yonex ini, nah ini permasalahannya juga sama nih, karena kemarin tuh sempat pakai ini, tapi daya pantulnya udah kurang. Terus juga selalu Mr. Juara tuh kayak ngerasa pas ngedrive juga kan kayak kurang enak gitu. Ternyata tegangan dari senar ini udah mulai berkurang, jadi Mr. Juara putuskan untuk mengganti senar Yonex Arc Saber 69 Lite ini. Mr. Juara tuh pakai Yonex BG 66 Ultimax. Nah, untuk tarikan, nah ini nih mungkin masih mencari settingan terbaik ya dari raket Arc Saber 69 Lite ini. Kemarin tuh sebelum ganti senar, Mr. Juara tarikan 28. Nah, sekarang Mr. Juara ini menggunakan tarikan 29. Nah, ini belum tahu sih. Dan kabar-kabarnya senar Yonex BG 66 Ultimax ini itu gampang putus. Tapi kalau untuk pemakaian wajar sih kayaknya bakal awet lah 6 bulan sampai 1 tahun. Karena Mr. Juara tuh nggak terlalu suka bermain menyerang ya. Tapi kalau dari suara sih udah. Coba lagi. Kalau dari suara sih nyaring. Tapi emang katanya sih seri BG66 Ultimax ini yang paling sering dipakai orang sih. Karena daya pantul dan mungkin karena suara juga yang nyaring ya. Tapi Mr. Juara juga belum review sih ini. Next nanti kita akan review. Oh iya, untuk harga Arc Saber 69 Lite ini sekitaran waktu itu Mr. Juara beli di harga 400 ribuan. Itu sudah dapat tas sih. Nah, ini bisa dilihat ada emblem dari Yonex-nya kalau yang original, dan ada nomor seri. Nah, ini Rudy Hartono, developed by Yonex Japan tapi made in China. Oke. Nah, ini bisa dilihat penampakannya. Cukup enteng dibanding Nano Speed 700 dari JP Power. Cukup enteng, bisa dilihat. Nah, Nano Speed ini bisa ke bawah, dia malah agak berat. Tapi kalau untuk yang Yonex 69 Lite ini enteng, tidak terlalu membutuhkan banyak power. Maaf, ini lagi hujan di luar karena baru selesai liputan dari Indonesia Master juga. Nah, kalau untuk durabilitasnya sih Mr. Juara sih akuin ini lumayan enak. Tapi karena kemarin senarnya juga udah kurang mantul dan daya pukulnya juga udah nggak enak banget deh. Mr. Juara putuskan untuk ganti. Nanti bakal Mr. Juara review sih untuk raket
Aksaber 69 like dan penggunaan di senar Yonex BG66 Ultimax penggunanya di Aksaber ini. Katanya orang sih enak, tapi Mister Juara belum coba. Next ada raket. Penasaran kan raket apa? Raket Legend. Raket Legend. Ini adalah Carbonex 21. Bisa kelihatan gak sih? Carbonex 21. Carbonex 21 ini raket paling enak. Sumpah, yang pernah Mister Juara pakai. Ini raket paling enak dan nyaman. Kenapa bisa dibilang enak dan nyaman? Karena emang dari akurasi pukulan itu genggaman juga enak, enteng. Jadi mau main single, double, menyerang, bertahan juga dijadiin aja sama raket Carbonex ini. Mungkin kalau misalkan untuk orang-orang yang sangat profesional atau mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang menarik, karena Mister Juara hanya sebatas suka olahraga saja, jadi ini raket menurut Mister Juara yang paling enak, enteng, dan apalagi untuk handlingnya itu enak banget, udah terlalu berat, lebih enteng dari Aksaber nih. Mister Juara bisa lihat ya, ini nampak berat, dan ini kita over lagi. Nah, tetap di Aksaber ini yang paling berat. Ini Carbonex menurut Mister Juara paling enak, karena pas mukul itu berasa kayak atlet profesional. Kenapa bisa dibilang gitu? Perpaduannya tuh enak banget, senar tarikan 28 dengan Yonex X-Bolt 65. Nah, ini Yonex X-Bolt 65 ini katanya sih keluaran terbaru dari Yonex ya. Ini juga direkomendasiin dari tempat sport langganan Mister Juara sih. Kata coba nih ada senar baru Yonex X-Bolt 65. Karena emang jarang mengikuti perkembangan alat dan jarang maintenance mungkin ya. Jadi Mister Juara tuh nggak aware sama barang-barang terbaru atau produk-produk terbaru dari Yonex itu sendiri ya. Nah, dari suara kita dengar, oke? Ya, suara. Kalau dari suara itu lebih nyaring dari ini ya, Yonex BG 66 Ultimax, lebih nyaring. Yonex X-Bolt 65 tuh lebih nyaring dari Yonex BG 66 Ultimax kalau dari Mister Juara ya. Waduh, jatuh dia. Nah, lebih enak banget handlingnya. Nah, apa aja kelengkapan dari Carbonex ini ya, salah satunya adalah tasnya yang sangat legend ini. Carbonex gimana sih? Oh ya, Carbonex 21. Nah, ini dia. Nanti kalau kalian beli ini, kalian dapat ini. Nah, tapi barang ini udah sangat langka nih, Juara Netters. Waktu itu Mister Juara dapat barang ini rahasia dong tentunya. Enggak, ini pokoknya Mister Juara dapat barang ini beruntung lah, karena ini paling enak dan dapatnya juga harga yang wajar, tidak seperti di marketplace yang sekarang. Nah, ini bisa dilihat ada nomor serinya dan juga
di sini ketutupan sih, sebenarnya ada spesifikasi lainnya di sini nih. Ada juga hologram dari Yonex itu sendiri ya. Kalau Mister Juara pilih yang paling nyaman untuk bertahan, Mister Juara pilih ini, Yonex Arc Saber 69 Lite. Ini Mister Juara pilih ini untuk bertahan main double ya, atau single juga bisa, tapi gak disaranin sih karena capek banget. Nah kalau untuk main double nih bertahan bisa Mister Juara saranin Arc Saber 69 Lite, itu enak buat bertahan. Nah untuk yang main santai dan gak butuh tenaga yang lebih, Mister Juara saranin ke JP Power Nanomax Speed 700. Itu gak usah mengeluarkan tenaga yang enggak, santai aja, main santai, ini buat main santai. Dan ini juga konon katanya ya untuk main bertahan, tapi Mister Juara saranin itu untuk main santai aja sih. Mungkin di sini ada yang pernah pakai raket JP Power Nanomax Speed 700. Kalau pengalaman Mister Juara sih ini untuk main santai aja sih. Kalau untuk bertahan mungkin masih oke. Kalau untuk menyerang mungkin terlalu memiliki effort yang lebih kali untuk mukulnya. Untuk bertahan oke lah, tapi untuk menyerang Mister Juara sih lebih suka sama Carbonex 21 SP kalau bahasa Indonesia ya. Carbonex 21 SP built-in join Carbonex 21 SP Super Slim Carbon Graphite Shaft made in Japan. Nah ini buatan Jepang nih, tapi emang ini paling nyaman dan paling akurasinya itu lumayan tinggi ya kalau untuk bisa menghandle raket Carbonex 21 SP ini. Ya untuk harga Mister Juara sih belum bisa mastiin ya untuk harganya, karena barang ini goib, bisa dibilang goib. Kenapa? Udah nggak ada yang jual, bahkan kalaupun ada yang jual itu barang tiruan KW super atau apalah macamnya ya, premium atau apa gitu kan. Tapi Mister Juara gak menyarankan sih untuk mencari ini, tapi mungkin ada pilihan lain dari Juara Meters atau mungkin ada merek lain, kita sebutnya Li-Ning, E-Box atau Velvet atau apa gitu kan. Boleh kita berbagi gimana rasanya pakai raket yang Mister Juara belum pakai nih, gimana sih. Nah nanti bakal ada session testnya sih kalau misalkan Mister Juara berkesempatan untuk mengetes ini nih, raket 3. Oh iya, satunya kelupaan, raket palsu. Raket palsu dengan harga yang sangat murah. Ini pinggirin dulu karena bahasnya sudah cukup. Nah, dari ketiga ini mana nih Juara Neters yang paling pas di kantong Juara Neters? Mungkin cukup sekian kali ya pembahasan dari raket badminton. Yoi, masih euforia Indonesia Master, jadi ya oke lah. Oke, segitu aja kali ya pembahasan kali ini. Saya Mister Juara pamit undur diri. Nanti ditunggu review dari ketiga raket ini. Oke, gimana sih
kalau kita pakai raket ini. Tapi reviewnya nggak terlalu serius banget sih, cuma mungkin cuma pukulan terus suara nyaring udah, tapi emang nanti kita review bareng-bareng juga sih kalau misalkan ada timnya. Oke, sekian dari review raket dari Mr. Juara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini jika kalian suka. Mungkin bisa ada masukan lain, Mr. Juara bisa bahas apa nih, atau ada pesan-pesan tertentu. Menarik. Yaudah, saya Mr. Juara pamit undur diri. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bolasport.com. Smash. Nah, nggak keras lah kalau misalkan nih raket bisa dilihat nih raketnya bengkok.